Halo, hari labur lagi, balik lagi sama aku Ratu. Kita bakal ngomongin soal anything entertainment yang bakal terjadi bulan Juni ini. Itu guys, aku juga bakal ngasih info-info soal hiburan yang bisa kalian dapetin di bulan Juni ini. Mungkin kalian kayak butuh waktu buat ke bioskop. Ini aku mau ngasih recommendation lah, film-film buat kalian. Itu. Hai, apa kabar guys? Di jam 1 ini udah pada makan belum sih? Jujur tadi aku habis makan. Makanya agak telat, maaf ya. Aku habis makan, harus mengisi energi dulu sebelum aku akan ngomongin film-film yang bakal tayang di bulan Juni ini. Nah, mungkin kalian juga ada beberapa yang excited soal ya film-film yang bakal tayang di bulan ini guys. Soalnya kayak banyak banget and jujur aku antusias banget, I'm super excited buat nonton film bulan ini. Jadi kayak siap-siap kita merogoh kocek buat nonton. Kayak ada yang dari Indonesia juga, dari luar negeri. Luar negerinya ada Hollywood and also Korea juga ada, Jepang juga setahu ada. Tuh. Wait for me ya. Okay. Kalau film masih ada. Duh. Aku belum pakai lippy, nggak apa-apa ya guys, please bear with me. Tapi beneran aku habis makan banget, makanya kayak kalian udah pada makan belum? Aku sih tadi kayak makan sop daging pakai perkedel. Perkedel kentang enak banget guys. Wait for me ya. Okay. I will wait. Hello. Hai. Jadi ini jujur film yang bakal aku ngomongin ada 20 lebih rekomendasi ya yang kalian bisa nonton. Jadi kayak kalian bisa pilih sendiri aja tuh film-film yang kalian kepo apa aja. Dan bisa cek lagi di website Tix ID kalau misalnya film-film ini ada di kota kalian. Gitu. Memang in this economy mungkin kita harus mencari hiburan lagi ya guys. Maksudnya kayak stop melihat berita. Walaupun kita harus tetap aware dengan apa yang terjadi di negara kita, tapi kita harus tetap ada hiburannya guys. Bunganya mana di kuping? No, I don't wanna wear bunga di kuping right now, so kayak gini aja ya. Karena filternya bikin aku look kinda whitewash. Kalian penasaran film Indo dulu apa film luar dulu nih? Karena aku ada 2. Aku udah ngebagi jadi 2 kategori. Ada film Indo, film luar. Hai Kak. Hai. Film Indo, oke. Sesi TikTok said, luar dulu Kak. Oh my god. Which one should I do first? Halo. Should I do Indo dulu apa luar dulu nih? Indo, sesi TikTok said I should do Indo. Oke. Kayaknya aku akan melakukan Indo dulu ya. Indo nih jujur banyak kan horor sih tetap ya di bulan Juni ini. Seperti biasa lah orang Indonesia. Siapa sih yang tidak suka dengan horor? Apalagi penonton-penonton Indonesia ini. Jadi ada film horor, ada action juga ada, bahkan ada coming of age juga loh guys. Kalau misalnya kalian suka film-film coming of age yang kayak about growing up, itu ada salah satu film yang mungkin kalian akan suka. Atau kalau misalnya kalian juga ngikutin e-sport, ada salah satu film yang ngomongin soal perjuangan salah satu player e-sport yang cukup terkenal guys. Walaupun dia bukan WNI, tapi kisah perjuangan dia tuh kayak semua orang juga tahu kan. Gitu. Oke, tadi kayak sesi TikTok nih minta buat aku ngomongin Indo dulu. Oke, ini juga aku udah bagi jadi beberapa kategori lagi ya. Ada yang bakalan tayang, ada yang udah tayang, sama ada yang masih tayang. Kalau yang masih tayang tuh kayak yang kemarin tayang di bulan Mei, tapi di Juni tuh masih ada screennya juga. Gitu. Oke, kita bahas dulu yang bakalan tayang di Indonesia. Yang bakalan tayang besok ada 3 film ya guys. Yang bakal tayang tanggal 11 Juni. Jadi yang pertama ada film judulnya Dosa. Itu tuh film horor.
yang disutradarain sama Sondang Pratama. Kalau misalnya kalian nggak tahu, dia itu sutradaranya The Raid 2. The Raid yang sama si Iko Uwais dan Yayan Rian. Kang Yayan. Tuh. Jadi sutradara ini Sondang Pratama barengan sama produsernya itu ada Irish Bella sama Reza Aditya. Di filmnya ini tuh dibintangin sama Riza Irsyadillah, ada Ratu Sofia, ada Revaldo, ada Jennifer Eve, sama Dominic Sanda. Mungkin ini juga yang main itu kebanyakan new actors ya, aktor-aktor pendatang baru yang mengisi film horor ini, judulnya Dosa. Jadi judulnya itu Dosa, Penebusan atau apa sih ini judulnya? Penebusan atau Pengampunan judulnya ya guys, kayak scary, shiver me timbers. Oke, jadi Dosa ini ngomongin soal apa sih? Kalau misalnya aku baca dari sinopsisnya, Dosa tuh menceritakan tentang sepasang suami istri yang nekat bepergian keluar kota meski dilarang sama ibunya. Ya intinya perjalanan mereka berakhir di sebuah hotel tua misterius yang angker, tempat teror supernatural, sama ada rahasia kelam gitulah. Sebenarnya ini mungkin premis kayak gini udah cukup banyak ya, tapi kita penonton kalau misalnya kalian penasaran dengan sutradaranya The Raid 2 ngebawain apa di film ini, mungkin ini bisa jadi tontonan yang cocok buat kalian. Kalau misalnya kalian penasaran dengan horror action juga, si film Dosa ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian nonton besok hari. Jadi besok udah mulai tayang guys di jaringan bioskop kesayangan kalian. Gitu. Nanti tadi yang pertama Dosa. Terus yang kedua yang juga tayang besok, ini bisa ditonton juga mungkin nih buat sesi TikTok dan juga ada yang lain-lain juga. Karena ini filmnya animasi buat semua umur. Judulnya tuh Garuda di Dadaku. Emang Garuda di Dadaku ini dulu tuh mungkin kalau misalnya kalian grow up di tahun 2000-an, 2010-an, kalian familiar dengan judul ini kan. Karena emang ini tuh bukan remake ya, tapi reboot I think. Karena film ini tuh kayak mengambil inspiration dari film Garuda di Dadaku yang tahun 2000 berapa sih? Kalian pasti tahu kan, yang main karakter itu si Bayu. Itu pokoknya Garuda di Dadaku. Cuman yang akan tayang besok hari itu adalah hasil animasi gitu loh guys. Film animasi yang digarap sama sutradaranya Roni Gani. Sama ada Sofia Lo sama Makbul Mubarak sebagai penulis skenario. Itu. Setauku juga Roni Gani ini dia tuh kayak udah berkecimpung di dunia animasi Hollywood gitu loh. Kita bakalan confirm dulu ya guys. Karena setauku dia kayak portofolionya tuh nggak cuman di Indonesia, tapi dia juga udah dia bahkan mengisi di Hollywood dulu sebelum akhirnya bikin film animasi di Indonesia gitu loh. Maksudnya kayak that's so cool. Kita Roni Gani Hollywood. Karena seingat aku dia kayak punya kayak portofolio di luar negeri, which is very cool. Oke, nah terus film animasi ini katanya mereka melibatkan 300 animator dan katanya without AI juga. Ini udah digarap selama berapa tahun kalau nggak salah 2-3 tahun untuk menggarap film animasi ini. Dan pengisi suaranya itu ada Queen Salman, ada Christo Emmanuel, terus ada so many. Banyak banget deh. Terus apa sih yang ngebedain film 2000-an lalu sama film animasi sekarang? Kalau film sekarang ini totally new character, totally new premise, totally new story. Dan jadinya kayak super beda banget gitu loh. Jadi film Garuda di Dadaku itu ngomongin soal anak SMP yang bercita-cita jadi pesepak bola hebat. Mungkin karena emang premisnya ya udahlah main sepak bola gitu loh. Terus tapi dia kayak harus berjuang gitu ngelawan ketakutan sama keraguan. Terus ada dukungan juga. Jadi si main karakternya ini dia tuh punya sidekick gitu loh. Aku lupa siapa namanya ya. Pokoknya dia tuh kayak burung Garuda kecil. Jadi burung Garuda kecil jadi sidekick karena si burung Garuda kecilnya ini tuh dikirim langsung sama kayak si jajaran dewan Garuda yang ada di atasnya gitu loh. Ngerti gak sih? Ya, jadi kayak kalau misalnya kalian punya anak atau misalnya kalian masih interested sama
Kalau misalnya kalian masih interested sama film-film tentang bola, film animasi, mau ngeliat kayak udah segimana sih standar animasi kita di Indonesia, ini juga film Garuda di Dadaku bisa jadi opsi buat kalian sih, jujur. Ada film Indonesia yang bikin naik turis mancanegara buat datang nggak sih kak? Mungkin yang film animasi ini juga bisa sih yang Garuda di Dadaku. Dan film-film ini juga Monster Pabrik Rambut itu kan sempat tayang juga di Cannes kalau nggak salah ya. Itu Berlinale gitu. Gitu. Nah, terus besok juga yang tayang ada Warkop DKI. Lagi-lagi ini film kelimanya mereka dari Warkop DKI ini, judulnya Warkop DKI Viralin Dong. Nah, beda sama yang beberapa tahun lalu, mungkin kalian sekarang ini yang main Dono tuh beda, yang main tuh Desta guys. Jadi si Kasinonya tetap Vino G. Bastian, yang jadi Indro tetap Tora Sudiro. Tapi di sini juga Indro Warkop aslinya bakal main juga. Gitu. Yang nyutradarain film drama komedi ini of course Herwin Novianto. Terus tadi selain Desta, Vino sama Tora, ada juga Marsha Timothy, ada Astri Welas, ada Indi Barens, ada Ivan Gunawan. Bahkan Pak Haji Andre juga ada loh. Sama Diki Divi juga diajak main guys. Jadi kalian kalau misalnya masih pengen nonton, masih pengen nostalgia juga soal Warkop DKI atau mau ngeliat kira-kira gimana sih ngebawain jokes Warkop DKI ke apa sih kayak jokes sekarang gitu. Gimana sih cara ngebawa humor Warkop DKI yang tahun 80-an, 90-an itu ke anak-anak generasi sekarang, kalian bisa nonton juga Warkop DKI ini. Nih sinopsisnya itu ceritain soal Dono, Kasino sama Indro yang lagi terhimpit masalah ekonomi gitu loh. Terus mereka tuh kayak mencoba peruntungan jadi konten kreator. Sangat relevan ya menurutku dengan zaman sekarang. Tapi usaha mereka buat jadi konten kreator tuh kacau balau. Pas video horor bohongan yang mereka bikin malah ngundang teror arwah. Itu kayak Warkop DKI banget sih. Terus jadinya mereka harus menebus masa lalu sama ngebawa keadilan buat si roh penasaran ini. Gitu. Oke sih, Warkop DKI maksudnya mereka bisa membawa dengan relevansi sekarang juga gitu. Next. Ini yang tayang minggu depan, ada judulnya Dukun Magang. Ini film komedi horor of course, dari judulnya aja udah kayak lucu gitu loh nggak dengernya. Dukun kok magang? Emang nggak ada dukun yang langsung freelance kontrak gitu ya? Tuh, ini dari sutradara Chiska Doppert. Dia tuh bikin film komedi horor yang dibintangin sama mostly sih nama-nama baru ya. Ada Jevan Natanio, ada Hana Saraswati, ada Adi Sudirja, Fajar Nugra, Salsabila Zahra, sama ada Dodit juga. Dodit tuh yang sempat main Sebelum Iblis Menjemput. Sebelum Nenek Menjemput. Itu yang film 7 hari yang ada di Netflix sekarang. Itu. Jadi Dukun Magang ini tuh nyeritain soal Raka, si Jevan. Dia tuh mahasiswa yang cuma pengen lulus skripsi gitu loh. Tapi kayak dia tuh terpaksa harus magang sama Mbah. Harus magang sama Mbah Dukun gitu loh. Oke guys, ada masalah teknis. Masalah teknis juga sih. Nah terus jadi si mahasiswa akhir ini dia harus magang sama Mbah gitu loh, namanya Mbah Jambrong. Ada dukun legendaris gitu lah. Terus mereka tuh biasalah mungkin kan anak magang juga, mereka nggak sengaja ngelepasin kuntilanak hitam yang udah lama dikurung. Terus dia mau nggak mau harus nyelamatin desanya gitulah dari teror si kuntilanak hitam ini. Kan namanya anak magang juga ya. Kalian mungkin yang sebagai anak mahasiswa akhir yang mencari hiburan, mungkin bisa kali. Bukan magang yang bisa nonton ya maksudnya. Bisa nonton si Dukun Magang ini. Gitu. Terus ada juga judulnya Jangan Buang Ibu. Ini film drama keluarga yang tayang nanti tanggal 25 Juni. Sama kayak ada Tanah Runtuh sama Tanah Sengketa. Itu drama, si Jangan Buang Ibu ini drama keluarga. Yang bikin itu si Hadrah Daeng Ratu. Aku lupa dia tuh emang setauku sering ngegarap film-film drama keluarga gitu loh, si Hadrah Daeng Ratu ini.
Dibintangin sama ada Nirina Zubir, ada Reval Hadi, ada Amanda Manopo, ada Dwi Sarsono juga, sama ada Eric Carle. Tuh. Mungkin ini lagi-lagi premisnya mirip, tapi ini filmnya ceritain soal seorang single mother, ibu tunggal, yang berjuang membesarkan anaknya dengan penuh kasih walaupun ditinggal sama suaminya. Dan juga si ibunya ini lagi terlilit hutang gitu loh. Sian. Jadi ya seperti biasa akan ada konflik keluarga, nanti kehangatan mereka retak, mereka harus nyari jalan buat gimana kembali utuh sebagai keluarga. Gitu. Ini bisa jadi opsi yang bagus kalau misalnya kalian pengen menambah konflik kalau misalnya hidup kalian bosen lagi tidak ada konflik, kalian bisa nonton ini buat memanaskan hati melihat sosok bapak yang tidak ada di sini dan ibunya harus berjuang sendiri. Gitu. Kita tadi aku bilang juga ada Tanah Runtuh, film action drama lah, yang main anak baru juga, tapi ada Vino G. Bastian. Itu ada Tanah Runtuh, and then ada juga Tanah Sengketa, itu film drama misteri yang collab dari sutradara Muda Saleh sama Sadli Fafa Rahman. Gitu. Jadi seperti biasa Tanah Sengketa ini ceritain soal mahasiswa idealis, dia datang ke sebuah kampung buat mendirikan taman belajar gratis gitu. Tapi tiba-tiba niat baiknya berubah menjadi mimpi buruk pas tanahnya itu tuh kayak ternyata tanah angker gitu loh. Jadi mereka membuka misteri kelam, terus mereka harus mencari cara untuk menutup misterinya lagi. Gitu. Nah ini yang akan tayang kan, mungkin kalian bisa preparation dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kalian udah kepo banget, pengen nonton, gue udah gak sabar, gue butuh hiburan sekarang. Ini yang udah tayang itu ada judulnya Kucing Hitam. Itu film horror thriller dari sutradara Joseph Purnomo. Film ini nih ceritain soal seorang psikiater yang hidup tentram sama suaminya, sama kedua anaknya. Tapi tiba-tiba kedamaian itu runtuh pas anaknya ngebawa pulang seekor kucing hitam liar. Nah sejak saat itu rumah mereka dipenuhi sama tanda-tanda ganjil dan mereka mengalami gangguan supernatural karena black cats is considered to be bad luck. Jadi mungkin the premise of the movie itu ngomongin soal bagaimana black cat itu membawa bad luck. Iya. Kita harus, mumpung ada platformnya, we need to stop menaruh stereotip bahwa kucing hitam itu membawa keburukan. Kalau enggak guys, I love black cats. Kucing hitam lucu banget sama kucing hitam. I love black cats. Terus yang kedua nih ada yang cukup terkenal juga, ada judulnya Monster Pabrik Rambut. Ini yang dibintangin sama ada Lutesha, Rachel Amanda, sama Iqbal, ada Sal Priadi juga, sama mungkin kalian yang sering nonton TikTok ada Kak Kev. Kak Kev juga main film guys di sini. Tuh pokoknya ini film horror fantasy somewhat kayak gitulah. Jadi ngomongin soal si Rachel Amanda yang tiba-tiba dia kehilangan ibunya yang tewas gara-gara intinya lembur gitu lah, berhari-hari nggak tidur dan kerja terus di pabrik pembuatan wig gitu loh. Nah terus sama temennya ada Ida, si Lutesha, dia harus menghadapi sosok hitam yang muncul dan mengancam adiknya, which is Bona yang dimainin sama Iqbal. Gitu. Nah sama yang aku bilang tadi, film drama coming of age soal tumbuh dewasa dari remaja menuju adulthood itu ada judulnya Nobody Loves Sky. Mungkin kalau misalnya kalian ngikutin e-sport, ada salah satu player namanya Kyrie Onyx. Jadi ini tuh film tentang dia gitu loh. Gimana perjuangan dia menjadi player e-sport yang paling terkenal gitu lah. Jungler paling mantep gitu. Asik. Jadi film ini tuh yang meranin Kyrie itu Bima Azriel, terus juga ada Ray Bong, ada Aurora Ribeiro, terus ada Aryo Wahab juga. Bahkan ada Bass Boy juga loh guys di sini. Gitu. Nah, terus pokoknya ya tadi yang aku bilang film Nobody Loves Sky ini ngomongin soal Kyrie yang bercita-cita jadi pro player ML. Tapi dia tuh harus ngadepin dilema
antara dunia gaming sama tuntutan akademiknya gitu loh. Jadi pokoknya ambitionnya dia tuh ngebikin dia kehilangan beberapa hal dalam perjalanannya, entah kehilangan sahabat, kehilangan keluarga, bahkan juga kayak dia sempat ngerasa kehilangan jati diri gitu loh. Terus jadinya dia belajar lah gimana kayak kemenangan tuh nggak semata-mata gue dapetin dari pertandingan doang itu loh, tapi dengan hubungan yang gue jaga tuh juga termasuk a win gitu loh. Gitu. Mungkin itu yang bakal tayang ya di bulan ini buat film Indonesia. Yang kemarin yang masih sempet tayang walaupun udah rilis dari bulan Mei kemarin itu ada Badut Gendong, itu horror action, Martino Leo, ada Tumbal Proyek yang horror juga, ada Suamiku Lukaku. Aku kalau denger judul ini kepikirannya pemain bola terus guys, kayak Suamiku Lukaku. Kan itu film drama soal KDRT gitulah. Yang main Acha Septriasa sama Baim Wong. Terus ada juga film Semua Akan Baik-Baik Saja sama Reza Radian, sama yang terakhir Children of the Heaven yang remake kalau nggak salah gitu, yang soal sepatu. Tuh. Itu film Indonesianya, mungkin kalian bisa cek-cek lagi di Tix ID, kalian penasaran film apa aja. Tuh. Nah tadi kan Indo udah ya, sekarang kita bakal geser ke film luar negeri nih. Tuh. Nah, film luar negerinya yang tayang hari ini banget adalah Backrooms, guys. Oh my god, pengen banget nonton Backrooms. Like, I think I grew up with that kind of horror. Jadi kayak ngeliat ini dijadiin film, itu tuh kayak ingin nonton. Sudah tayang sumpah guys, Backrooms ini. Jadi ini for context, Backrooms itu tuh disutradarain sama YouTuber gitu, namanya Kane Pearsons. Rilis 19 Juni Digital Circus episode 9. Yang ada Digital Circus The Last Act, tapi udah tayang. Gitu. Nah, tadi yang aku bilang Backrooms itu dia tuh psychological / liminal horror. Jadi kayak kalian kalau misalnya sering dengar istilah backrooms tuh itu tuh biasanya merujuk pada suatu tempat atau suatu gambar, suatu apa yang tampaknya tuh kayak familiar, tapi kalian nggak pernah kesana, and it gives off a disturbing, uneasy feeling gitu loh. Ya itu, sorry if I keep yapping too much, tapi Backrooms ini kayak wow, buat aku pengen banget nonton. Kayaknya ini salah satu watchlist aku, Backrooms. Itu tadi aku bilang disutradarain sama Kane Pearsons. Sutradara yang masih umur 20 tahun. Dan dia didukung sama studionya A24 kan, yang bikin Hereditary dan Midsummer. Itu tuh A24 semua. Nah terus ini tuh yang main ada Chiwetel Ejiofor, ada Reina Tereensve, ada Mark Duplass, sama ada aktris berdarah Indo-Amrik, itu Lukita Maxwell. Jadi intinya Backrooms itu nyeritain soal seseorang yang terjebak di dunia atau tempat yang gak berujung, namanya Backrooms. Jadi ini kayak tempat lorong-lorong rahasia, kosong, yang menyimpan teror gaib gitu loh. Tapi gaibnya tuh bukan setan, kinda kayak entity gitu loh. Nah terus pokoknya dalam mencari jalan keluarnya ini mereka harus menghadapi banyak rintangannya gitu lah. Gitu. I'm so excited for this, apalagi udah tayang. So kalian kalau misalnya excited juga, kayak kalian kalau misalnya sering nonton ada Windah Basudara, dia sering main yang kayak game horror kejar-kejaran tuh, itu tuh Backrooms gitu loh. Tuh. Terus yang tayang hari ini juga ada Disclosure Day, which is aku juga mau nonton guys. Ini tuh film lagi-lagi alien sci-fi-nya dari Steven Spielberg, yang bikin E.T., yang bikin Jurassic Park, yang bikin banyak banget ya pokoknya Steven Spielberg. Kalian pasti tahu, dia yang punya bukunya juga banyak banget. Nah, Disclosure Day itu basically kan film alien gitu kan, sci-fi, horror, nggak horror juga sih, ya sci-fi thriller gitu. Nah, terus yang main tuh ada Emily Blunt, ada Josh O'Connor, ada Colin Firth, ada Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell, sama dan lain-lain.
Itu basically Disclosure Day itu ceritain soal pakar keamanan cyber security yang jadi whistleblower buat ngebongkar berkas rahasia pemerintah soal kontak bumi dengan alien gitu loh. Nah, terus pas dia lagi melarikan diri dari kejaran pemerintah ini, ada seorang meteorolog / pembawa acara cuaca gitu yang tiba-tiba mulai ngalamin fenomena aneh pas dia lagi ngebawain acaranya gitu loh di berita. Tiba-tiba dia tuh punya kemampuan psikis biar bisa connect sama si alien-aliennya gitu loh. Which is very cool. I like anything alien, guys. Jadi ini obviously ini dan Backroom sudah masuk ke my watchlist. Aku nggak sabar banget, guys. Terus nanti yang bakalan tayang besok ada Scary Movie 6. Kalian kalau misalnya suka, aku nggak tahu apakah kalian juga grow up dengan film Scary Movie, tapi basically Scary Movie ini tuh bukan lanjutan ya? Ini tuh film horor parodi gitu loh. Jadi dia tuh memparodikan film-film horor, tapi karakter di dalamnya itu sadar bahwa mereka di film horor. Jadi kayak misalnya apa ya? Kan kalau misalnya film-film horor gitu suka yang kayak klise, mereka dengar suara, mereka samperin suaranya kan. Kalau di Scary Movie tuh yang kayak mereka memikirkan dengan logika dan kayak gue gak akan kesana, gue akan cabut dari rumah ini, gue akan pergi sejauh mungkin. Basically kayak gitulah soal Scary Movie 6. Cuman di film tahun ini yang bakal tayang nanti, mereka bakal ngejoke soal banyak hal. Yang setelah aku baca tuh mereka bakal ngejoke soal Kendrick sama Drake, terus ada Epstein Files, ada COVID, ada #MeToo, terus ada juga streamer, apalagi juga yang subathon kayak gitu bakal mereka kena semua gitu loh. Terus film-film horor yang bakal jadi joke mereka tahun ini tuh ada Get Out, Sinners, Megan, ada The Substance, ada Nope juga. Pokoknya banyak banget yang bakal di joke sama si Scary Movie 6. Nah, yang ngegarap Scary Movie 6 ini adalah Wayans Brothers, which is Marlon sama Shawn Wayans. Itu. Nah, terus yang main ada Anna Faris dan sebagainya lah. Pokoknya banyak banget. Scary Movie 6. Jadi kalau misalnya kalian mau nonton film horor tapi karakternya itu tidak bodoh, kalian bisa nonton Scary Movie 6. Karena film ini tuh kayak ngebecandain orang-orang bodoh di film horor gitu loh. Oke, next ada The Furious. Ini tuh film action Hollywood yang bakal tayang tanggal 17, which is minggu depan. Ini tuh yang main ada Joe Taslim sama Kang Yayan juga, guys. Setauku juga mereka ini sempet tayang di Cannes Film Festival gitu loh. Dan yang jadi sutradaranya ini, dia tuh udah pernah kerja bareng Jota juga gitu loh. Cuma I forgot mereka kerja di mana. Kenji Tanigaki. Tuh. Nah, ini film The Furious ini yang main Joe Taslim, ada Kang Yayan Ruhian, sama ada beberapa aktor-aktor dari Korea dan Jepang, Hong Kong, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi pokoknya film ini ngomongin soal ada namanya Wang Wei. Dia itu nekat menempuh jalan balas dendam setelah putrinya tuh diculik sama jaringan kriminal dan polisi korup gitu loh. Sama Joe Taslim, Joe Taslim di sini act sebagai jurnalis, guys. Jadi intinya Joe Taslim ini membantu untuk mencari si anak yang hilang. Gitu, The Furious. Lagi-lagi karena ini Joe Taslim, you can expect some action from him, apalagi dengan portofolio dia yang selalu bermain di film-film berantem, kalian akan melihat aksi dia berantem lagi di sini. Gitu. Next ada Toy Story 5. Ini adalah the fifth setup for Toy Story. Wow, aku kira Toy Story bakal end di 3, tapi ternyata enggak. Kan kayak mereka lanjut lagi ke 4, lanjut lagi ternyata ke 5. Gitu. Lagi-lagi balik dengan Sheriff Woody, ada Buzz Lightyear, ada Jessie, Bullseye, dan Bonnie juga si bocahnya itu. Tapi ancaman mereka kali ini adalah gimana mainan-mainan itu stay relevant di era teknologi gitu loh. Dimana anak-anak kan sekarang mostly mainnya tech semua kan. Mainnya tuh gadget, mainnya tuh lab, mainnya tuh Nintendo, mainnya PS. Nah terus kayak film itu nyorotin gimana the toys, si Woody, Buzz Lightyear, sama Jessie dan lain-lain itu harus
gimana cara mereka stay relevant dengan bocah-bocah yang udah pada nggak mau main sama mereka gitu loh. Gitu, I think menurutku ini premisnya bagus banget sih and super relevant dengan keadaan sekarang. Kayak justru menurutku kayak mungkin umur-umur 20-an gitu mereka mulai kembali dengan nge-koleksi action figures, tapi anak-anak kecil tuh mulai lebih banyak kan screen time gitu loh. So, next ada juga Supergirl guys. I'm so excited for Supergirl. Lagi-lagi ini tuh film DC dari DCU-nya James Gunn. Nanti kayak bakalan wow. Pokoknya Supergirl ini nyeritain soal Kara Zor-El alias sepupunya si Kal-El Superman yang dia itu jadi kan dunia mereka Krypton ini kan hancur kan. Jadi Kal-El Superman itu dikirim ke bumi duluan pada saat masih bayi, tapi si Kara ini tuh udah gede pada saat dia ngelihat Kryptonnya hancur. Jadi dia menghadapi masa depresi gitu selama bertahun-tahun di space sebelum akhirnya dia memutuskan untuk ke Jakarta, untuk ke bumi ketemu sama his baby cousin gitu. Terus kalian kalau misalnya nonton Superman juga kalian ngelihat si anjing kecil itu Krypto, itu tuh anjingnya si Supergirl sebenarnya. Jadi cuma dititipin sama Superman gitu. Terus yang terakhir juga ada film buat anak-anak lagi nih, filmnya Minions guys. Ini Minions and Monsters tanggal 30 Juni bakal, oh ya tadi aku lupa bilang, Supergirl tayang tanggal 24 Juni, which is 2 minggu lagi. Habis itu Minions and Monsters tayang tanggal 30 Juni. Gitu. Sutradaranya masih sama si Pierre Coffin ini, pokoknya ceritain soal Minion yang berpetualang di Hollywood tahun 1920-an buat mencari makhluk menakutkan buat film monster mereka. Jadi mereka mau bikin film, tapi mereka nyari monster serem gitu loh yang bisa jadi main karakternya. Gitu. Tapi pas mereka lagi nyari monsternya ini, tiba-tiba ada salah satu monster berbahaya yang lepas. Jadi mereka kayak harus kerja bareng sama makhluk hijau ini buat menyelamatkan planet lain dari ancaman si monster yang lepas. Gitu. Nah itu dia guys. Tapi mungkin yang udah tayang tuh, tadi aku juga lupa bilang lagi. Ini kan yang akan tayang dan yang sudah tayang kan. Ada juga yang udah tayang dari awal Juni itu ada Masters of the Universe, ada film India, which I cannot pronounce, I'm so sorry, tapi ada film India. Ada juga filmnya Assassination Classroom sama The Amazing Digital Circus yang Last Act. Tuh. Yang masih tayang film dari bulan lalu ada Colony yang film zombie itu. Ada Hokum, ada Gohan, ada Michael, Mortal Kombat 2, sama Sheep Detectives. Gitu. Yang mana guys kalian penasaran? Aku sih paling penasaran dengan Backrooms dan Disclosure Day sih. Supergirl juga sih. Aduh, aku cinta banget dengan sinema tahun ini. Love you Hollywood and love you Indonesia. Keren-keren. Semoga ini kita sebagai manusia, jauh banget ya. Sebagai pecinta art, pecinta seni bisa terus nge-create hal-hal kayak gini and ngasih hiburan ke orang lain. Like that. Guys, semoga apa yang aku bilang, apa yang aku kasih tahu hari ini bisa jadi rekomendasi buat kalian, nambah info, kalian misalnya kepo mau nonton apa, bisa makin fix lah pengen nontonnya yang mana. Gitu. Guys, sekarang udah mau jam 2, I need to say bye-bye guys. Bye-bye guys, thank you so much udah nemenin aku live hari ini. See you guys next week. Bye-bye.